Ikhwan akhwat, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang sangat berbahagia ini, di pagi hari masih diberikan izin oleh Pangersa Abah, dimampukan, dibisakan untuk ikut di acara yang sangat mulia ini. Semoga kita selalu diistiqomahkan dalam segala hal kebaikan. Wabil khusus sudah masuk di bulan ini yaitu bulan Sya'ban. Saya ingin mengutip beberapa perkataan dari Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau di dalam salah satu kitabnya yaitu Mada fi Sya'ban. Mada fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Nah, kitab ini disusun oleh beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di antaranya di dalam kitab ini ada 3 poin penting atau peristiwa dahsyat di antaranya yang menjadikan bulan ini begitu mulia. Sampai Nabi juga mengatakan, Sya'ban adalah syahri, adalah bulanku. Di antaranya yang pertama, di dalam kitab ini, Sayyid Muhammad mengatakan, peristiwa dahsyat di antaranya adalah yang pertama, Tanwilul Qiblah. Apa itu Tanwilul Qiblah? Tanwilul Qiblah ini adalah tahwilul qiblah, yaitu diubahnya perubahan arah kiblat yang sebelumnya dari Baitul Maqdis menjadi ke arah Ka'bah, yang mana di dalam riwayat baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ini sangat merindukan untuk berubahnya arah kiblah yang sebelumnya tadi di Baitul Maqdis, ingin sekali pindah ke arah Ka'bah. Bahkan baginda Nabi SAW dalam riwayat menunggu sekitar 17 bulan di dalam Madinah. Beliau itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Namun di dalam hati Nabi SAW sangat rindu untuk menghadap Ka'bah sebagaimana kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, perubahan atau peristiwa tahwilul qiblah ini mengajarkan juga kepada kita artinya ketaatan tanpa tepi. Maksudnya dimanapun kita melangkah, maka disitulah Allah selalu memandang dan ada bersama kita. Namun lebih dalam lagi, Sya'ban ini diantaranya adalah waktu yang amat sangat tepat bagi kita semua untuk memindahkan kiblat qalbu atau kiblat hati kita. Yang tadinya condong kepada dunia, sekarang kita alihkan fokus kepada Allah, mengharap dan menghadap hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwan akhwat rahimakumullah, sadar atau tidak, hal inilah yang akan dan selalu kita laksanakan setelah kita bertemu dan dibimbing oleh Tuhan Syekh Pangersa Abaus. Kita selalu condong di dalam kolbu untuk memindahkan seluruh kiblat kita yang tadinya sebelum ditalqin, sebelum dibimbing oleh Syekh Mursyid fi hada zaman, seluruh aktivitas kita mungkin condong terhadap dunia. Bahkan ibadah kita di atas sajadah saja masih fokus kepada dunia, keinginan dunia, dan lupa kepada pemilik dan pencipta dunia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh amalia kita sering sekali dulu katakanlah sulit yang namanya ikhlas, apalagi tujuannya hanya Allah. Mesti ibadah kita ujung-ujungnya pengen kebaikan dunia akhirat. Pengen dunia atau pengen akhirat, pengen surga dan seisinya. Sangat lupa atau sangat jarang kita itu mengingat kepada Allah dan tujuannya itu kepada pemilik itu semua. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini, Sayyid Muhammad tadi mengatakan, ada hikmah tahwilul qiblah, yaitu perubahan ala kiblat ini, bukan hanya kiblat syariat, tapi kiblat hakikat. Yang mana kita ketahui kalau dalam tasawuf, kiblat itu terbagi menjadi 4. Yang mana ada kiblat syariat, kiblat thariqat, kiblat hakikat, dan kiblat ma'rifat. Kiblat syariat kita tahu yaitu Ka'bah. Salat taraga mesti wajib menghadap kiblat syariat, yaitu Ka'bah. Ada kiblat thariqat, yaitu qalbu. Makanya para murid di dalam menuju kepada Allah, qalbunya diberi pekerjaan untuk senantiasa tasfiyatul qulub atau tasfiyatul qalbi, fokus kepada pembersihan pensucian hati.
Maka pintu pertamanya adalah talqin. Sehingga fokus kepada kita semua, yakni murid-murid, adalah hatinya sendiri. Yang ketiga ada kiblat hakikat, yaitu mursyid. Sehingga Imam Abi Hasan Al-Khirqani dalam kitab Tadhkiratul Awliya mengatakan asy-syekh qiblatul murid. Seorang guru mursyid merupakan kiblat bagi para murid-muridnya. Jadi seluruh amaliyah kita setelah ditalqin, maka kiblat kita ikut seluruhnya, tata caranya sebisa mungkin hanya sami'na wa ata'na, patuh taat kepada guru mursyid saja. Sebagaimana dan kiblat yang keempat yaitu ma'rifat, yakni Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kata Buya Said Muhammad Maliki, di antara peristiwa dahsyat juga, ya ini adalah raf'ul amal, yaitu rapor atau amalan kita ini di dalam tahunan itu diserahkan kepada Allah. Dalam riwayat itu di bulan Sya'ban. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi Agung Muhammad SAW juga, beliau paling senang atau dalam riwayat sering banget beliau berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Nah, ini juga berkaitan dengan kemarin belum lama kita menerima maklumat Pangersa Aba Aos, guru agung kita semua. Beliau bahkan mengatakan wajib untuk puasa sunnah di atas izin suami dan istri, katakanlah ya, untuk kita berpuasa di tanggal 14 Sya'ban atau sebelum malam 15, dan bertepatan insya Allah hari Senin besok sebelum melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Agar apa? Agar kata Nabi, kalau Nabi itu senang karena beliau pengen banget dalam riwayat itu dilaporkan amalannya kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Nah, kita juga sedang melaksanakan sunnah Nabi SAW. Jadi dalam finishing atau rapor tahunan kita ini, ikhwan akhwat TKN ini luar biasa. Jadi amalan ini bukan hanya amalan tahunan, kalau Abah pernah dengar dari Abah. Ini bukan hanya amalan tahunan, bukan hanya amalan tahunan saja, tapi ini adalah amalan tahunan, bulanan, mingguan, harian, bahkan Anda ini merupakan amaliyah mursyid ini yang kita laksanakan adalah amalan awal, tengah, dan akhir. Artinya seluruh hari-hari kita, seluruh waktu-waktu kita bagaimanapun mesti digunakan, dimakmurkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit kalau tidak ditalqin. Makanya tadi bagaimana kita mau memindahkan yang pertama kiblat hati kita dari condong dunia kepada Allah kalau tidak ditalqin? Tidak akan bisa selamanya menyondongkan kolbu kalau belum ditalqin hanya kepada Allah. Terbukti sebelum kita berzikir diwajibkan mesti membaca ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Itu merupakan tajdid atau pembaharuan selalu niat kita, agar ketika kita mulai berzikir kepada Allah, yang tadinya mungkin masih muncul niat-niat keingin ini, keingin itu, pengen bahagia ini, pengen tujuan itu, secara tidak langsung perlahan dikikis dengan tajdidun tadi, niat kita untuk selalu tujuannya hanya kepada Allah, hanya ingin ridho Allah, hanya ingin cinta Allah, dan ingin kebersamaan dengan Allah selamanya. Ini pendidikan dari Guru Agung Pangersa Abah. Sebelum berzikir itu, Masya Allah. Nah, ini semua, dan ini Raf'ul Amal ini tadi, rapor tahunan kita, apalagi yang sudah ditalqin, bukan hanya rapor tahunan kita, tapi insya Allah kita yakini setiap hari-hari kita, pertukaran malaikat antara pagi dan sore itu membawa seluruh amal manusia, dan orang yang ditalqin dzikir, kita yakini mereka lah orang-orang yang dimakmurkan hidupnya oleh ibadah dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia telah dipilih olehnya bertemu dengan kekasihnya Syekh Mursyid, sehingga seluruh aktivitas dia bukan hanya di atas sajadah saja, bukan hanya ketika beramal secara lahiriah saja, tapi seluruh aktivitasnya. Bahkan kalau Abah mengatakan, maaf, santainya, main gapleknya, contohnya begitu.
ngopi-ngopinya, nonton sinetron kah katakanlah di luar amaliyah yang mursyid itu, keseharian kerjanya ke pasar kah, kemanapun, bahkan maaf dalam toilet pun, tapi orang yang ditalqin, manusia yang ditalqin, kalbunya telah disibukkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah dia mendapatkan kemakmuran di dalam kehidupan, selalu mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Auqatuna kulluha ibadah. Waktu-waktu kita seluruhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tadi seluruh aktivitasnya mau tidak mau setelah ditalqin, maka selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, di antara peristiwa yang luar biasa juga, Abu Said Muhammad dalam kitab Mada fi Sya'ban ini mengatakan adalah syahrus sholawat, bulannya sholawat. Kenapa? Karena di dalam bulan ini para ulama sepakat bahwasanya turun ayat surat Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita baca sebelum membaca sholawat. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah memerintahkan setelah itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan ayat ini, seluruh syariat, contoh Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, katakanlah gitu. Dan untuk syariat-syariat yang lain, itu Allah hanya memerintahkan saja. Tapi indahnya ayat ini, ayat sholawat, sebelum Allah memerintahkan, Allah yang melakukan terlebih dahulu. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah mengatakan, sesungguhnya aku, yaitu Allah, dan para malaikatnya itu yusholluna. Yusalluna ini kata para ulama adalah fi'il mudhari. Artinya terus menerus, tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi selamanya, sampai kapanpun Allah selalu bersolawat. Artinya selalu memberikan rahmatnya dan para malaikatnya itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini turun di dalam bulan Sya'ban. Kembali kepada kita, murid-murid Tuan Syekh, nyambung lagi soal talqin dzikir. Seluruh waktu kita makmur dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat pendidikan Tuan Syekh. Di antara sholawat syariat yang atau lahiriah, dohir yang sering kita baca, ada namanya sholawat Bani Hashim, rajanya sholawat. Yang kalau Abah dengan makna indahnya, ada kalam pangresa Abah kurang lebih seperti ini. Kalau ingin limpahan, jangan suka ngisi kolam yang kosong. Isilah kolam yang penuh, maka kita akan mendapat luberannya. Nah, Abang melanjutkan, seringlah berkirim sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Agar tumpah ruah, barokah sholawatnya kembali kepada kita. Karena beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sudah penuh. Pun seringlah berkirim Al-Fatihah atau doa-doa dalam tawasul kepada para aulia, wabil khusus para ahli silsilah. Maka berkah Al-Fatihah tersebut akan tumpah kembali untuk kita. Masya Allah. Di antara kalam Abah begitu. Makanya kita luar biasa Abah mendidik kita. Jangankan dalam khotaman, itu sholawatnya kan dalam satu aslinya aja kan, satunya biasa kita baca tiga. Cuma kan jumlahnya itu kan 100 itu kan dikali berapa kali itu. Belum lagi Bani Hashim yang Abah mengatakan kalau bisa, syukur-syukur bisa sebelum tidur 1681. Atau kalau belum bisa, paling tidak setelah setiap habis sholat fardu, membaca 41 kali. Dan di luar itu perbanyak. Yang penting di luar kamar mandi, karena ini bacaan lisan. Jadi ibu-ibu lagi masak, bapak-bapak lagi kerja, lagi di pasar, lagi di kantor, lagi di kendaraan. Bani Hashim banyakin tuh sholawat perang. Dan secara tidak langsung itu merupakan hubungan khusus kita terjalin terus sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Tuan Syekh terus memerintahkan muridnya memperbanyak sholawat? Karena ada satu hadis Nabi, saya teringat Nabi mengatakan awalan nasi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nabi mengatakan orang atau manusia yang paling dekat kepada aku di yaumil qiyamah, siapa mereka?
adalah manusia yang paling banyak sholawatnya, yang paling sering atau senang bersolawat kepadaku, itu adalah manusia yang paling dekat dengan aku, sabda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka pangresa Abah dan seluruh ahli silsilah plus murid-muridnya, ikhwan akhwat yang istiqomah bersolawat, ikut kepada pangresa Abah, ikut kepada maklumat Tuan Syekh, secara tidak langsung mereka semua adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, 3 poin penting ini di dalam bulan Sya'ban, peristiwa agung ini yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, inilah anugerah agung, inilah anugerah terbesar yang secara kita sadar atau tidak setelah talqin Allah karuniakan kepada kita semua. Kita di awal tahwilul qiblah, kiblat syariat, mungkin dulu Nabi di sholat menghadap Baitul Maqdis diperintahkan dan dirubah kepada Ka'bah saat ini, itu diantaranya hikmahnya adalah bukan hanya secara syariat, tapi Nabi memberikan contoh bahwa kita ayo sama-sama jangan hanya berkiblat kepada dunia, tapi rubahlah segera mungkin kiblatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuanmu hanya Allah taala saja. Yang kedua tadi tentang ibadah kita, laporan amal kita bukan hanya tahunan, tapi dalam taqiyan ini diajarkan ayo setiap hari, setiap detik bahkan dalam hidupmu, rubahlah qalbumu, hari-harimu untuk berzikir kepada Allah agar seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentang sholawat. Inilah yang dididik oleh pangresa Abah. Jadi murid-murid Tuan Syekh yang telah ditalqin mesti selalu bersyukur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. 3 peristiwa agung ini oleh murid-murid Abah telah dengan karomah Tuan Syekh Pangresa Abah selalu dilaksanakan oleh seluruh murid-murid Abah dimanapun berada. Dan semoga kita diistiqomahkan oleh Tuan Syekh untuk senantiasa ikut tiba kepada beliau dan senantiasa dikuatkan, khususnya besok hari Senin malam Selasa diberikan karomah Abah untuk dimampukan melaksanakan puasa sunnah siang harinya dan malam harinya, insya Allah kita melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Ikut doa Abah. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya dengan karunia Tuhan Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.